menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Ada salah satu tata cara, tata tertib hadir di majelis taklim. Salah satu di antaranya kata Nabi, "Fa'idza shahidal khatibu 'alal mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, wa man yatakallam faqad lagha." Apabila seorang mubalik sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bicara, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu gitu. Saya kemarin baru saja dari Kalimantan, tanggal 17 ini masih di Sulawesi. Kami tinggalkan pesantren, kami tinggalkan lembaga-lembaga pendidikan yang saya punya. 6 hari saya keluar dari pesantren. Yang paling kasihan sekali, saya meninggalkan istri saya 6 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu. Ada banyak pengorbanan yang kita korbankan malam ini. Maka caranya bagaimana? Ketika pengajian dimulai, ansitu wasma'u, ansik tenang, antan wasma'u, dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qadil fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para yai yang saya muliakan. Akhus bidikri Nyai Hajjah Mutmainnah Afkarina yang baru saja telah memberikan tausiah. Sampai mulai. Alhamdulillah Nyai Mutmainnah terus kemana-mana beliau saya ketemu, Masya Allah, sejak muda beliau sampai sekarang. Jadi bisa mempertahankan dakwahnya selama beberapa tahun, itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Para sesepuh, kini sepuh, terutama jajaran Mushola Al-Ikhlas yang saya banggakan, pemerintah daerah, kepala desa beserta perangkatnya, hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia dulu. Tidak apa-apa. Oleh karena saya memang istri asli Jawa. Istri saya dari Lembut juga. Besok malam saya diundang juga dari Rujak Cingur Esteller di Rambi. Besok malam di situ ada pengajian. Nah, istri saya dari Jawa asli. Saya Madura, sama sekali nggak paham Jawa. Cuma pada saat pelaksanaan perkawinan sementara itu, tahu sempat tanya gimana ceritanya dia itu.
Sampean nggak ngerti Jawa, istri sampean nggak ngerti Madura, atau bisa jadi. Saya bilang cinta tidak usah kata-kata. Saya bilang cinta tidak harus banyak kata-kata. Kalau orang sudah cinta asal bitarfil ain tifat ahliha, hanya dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 21 tahun saya kawin, alhamdulillah, nggak banyak berkata-kata, tapi saya mendapatkan hasil anak sesuai dengan program KB, 2 anak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya baca ini namanya salawat Jibril, yang apabila kita baca setiap hari salawat Jibril ini 300 kali, maka ada jaminan dari baginda Rasul akan dikeluarkan dari berbentuk dari seluruh bentuk kesulitan-kesulitan hidup ini. Dagang kurang lancar, baca salawat ini. Pertanian juga kurang barokah, baca salawat ini. Keluarga kita kurang makmur kehidupannya, baca salawat ini. Nggak usah dilakukan, cukup bacaan sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pendeknya selawat. Kalau yang mau panjang-panjang banyak selawat, ada selawat Naria, ada selawat Munjiat, ada Asyraful Adibai. Seluruh bacaan selawat itu bisa menguntungkan kepada kita. Lebih-lebih mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itu yang penting, syafaatnya Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau gendong anak perbanyak baca selawat, agar anak kita itu selalu mendapatkan syafaat Rasul. Gendong anak, ya coba baca selawat dipul-puluh. Ini kan ada harganya, bisa kan ya? Kalau misalnya ngiring-ngiring bisa. Contoh, Allahumma sholli, gitu kan salat dipul-puluh. Dan dulu, ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa nuril asari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bacaan-bacaan selawat akan mencerdaskan kepada anak kita. Bacaan-bacaan selawat bisa mensukseskan cita-cita anak kita. Oleh karena itu, kenapa ketika anak itu lahir ada anjuran dari baginda Rasul agar diadani. Makanya sesibuk apapun orang tua laki-laki, apakah dia kerja di perbankan, apakah dia kerja menjadi pegawai negeri, atau dia kerja keluar daerah ke Kalimantan, Jakarta, atau di luar negeri sekalipun, kalau istri akan melahirkan, pulang. Dampingi istri akan melahirkan, dan saat lahir anak itu gendong dan segera bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adani telinga kanan. Kenapa?
agar yang didengar oleh anak pertama kali lahir adalah kebesaran nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak hanya azan, katakan pada anaknya, le, Tuhanmu Allah, le. Nah, Tuhanmu Allah. Yang memberikan hidupmu itu adalah Allah. Yang memberikan rizkimu itu adalah Allah. Bahkan yang mematikanmu itu Allah. Bapak kamu le, itu Allah Tuhannya. Ibu Sambian le, itu Allah Tuhannya. Kenapa Allah dan Allah? Agar memori anak penuh dengan kebesaran nama-nama Allah. Ya kalau misalnya di sini sudah tidak lagi bekerja di Jember, mungkin di Jakarta tidak berkata le. Nah, tidak bapak lagi. Nah, papamu, papamu. Atau Jakarta, papimu, nak, papimu. Jangan dengan dibalik, pipamu, nak. Seperti sampai saudaranya paramu. Bagaimana itu perbanyak bacaan sholat. Jangan sekali-kali kemudian kita mendendangkan lagu-lagu yang tidak pantas kepada anak. Kenapa? Memori anak pekat. Lagu-lagu yang kurang pantas jangan didendangkan ke anak. Coba contoh, ada lagu yang sering dinyanyikan oleh ibu-ibu itu tiada gendong anak, haredang haredang haredang. Nah, lagu itu saya baca di kamus apa haredang, ternyata haredang itu apa ya, nggak enak badan kan yang betul reng bereng jadi haredang ini reng bereng orang tuanya lagi-lagi berkata panas ya Tuhan masuk transaksi. Artinya apa? Kurang bagus. Kalaupun Anda menyanyikan lagu-lagu yang ta'adzuban. Apa yang ta'adzuban itu? Mendidik kepada anak. Contoh, mengenalkan keluarga Rasulullah, tidak ada masalah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, tidak ada masalah. Mengenalkan keluarga Rasulullah asalkan hafal. Kalau nggak hafal, jangan pura-pura tahu. Ayah. Kenapa? Karena bisa rusak sejarah itu. Nggak hafal, pura-pura hafal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, nggak hafal. Terus apa? Sutrisno. Rasulullah nggak ada berarti kami di Sutrisno dulu. Jadi kalau nggak hafal, ya cobalah lagu-lagu romantis. Lagu-lagu nada-nada dan nafas, pegang anak nyanyi. Manusia, dalam bilang sama anak, kamu itu manusia. Kemudian usahana, hormati ibumu yang melahirkan. Gendong, peluk sambil cium anak. Ingat pada saat detik-detik melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kalau ingin dimudahkan rezekinya, bawa anak itu gendong ke perempatan lampu merah. Dialah manusia satu-satunya. Bapak ini pegang ya satu lidi dengan tulis itu. Insya Allah penuh itu tulis, bukan sumbangan itu, namin di beberapa pinggir jalan. Cuma kalau anak ingin pandai, ingin cerdas, tidak ada jalan lain, kata Nabi, al-ilmu bita'allum la bin nasab. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar, la bin nasab, bukan karena faktor keturunan. Makanya berbahagialah kalau ada musola, lengkapi dengan guru ngajarnya. Ada juga. Harus ada musola, kasih guru ngaji. Untuk apa? Agar anak-anak sekitar bisa ngaji Al-Quran. Kenapa kata Nabi? Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan kalau tahu ngajari Al-Quran, itu yang paling bagus. Siapa yang wajib ngajari Quran kepada anak? Ya bapak ibunya, madrasatul ula, kedua orang tua, bukan kiai. Saya punya pesantren itu. Lah istri saya ini putranya Gendofir Salam Al-Fatih Jumber.
Beliau punya istri dalam dipuji namanya Nyai Muawwadah. Lalu saya bawa istri saya ke Beringin. Wah, baik. Ya maklum penampilan ini memang selalu bersama dua antara Rika Sugiarto. Jadi gimana caranya? Allahumma Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Harusal Rafiqani ya Habibi ya Muhammad Berkati wedi terna mau. Jelasnya lebih jauh saya ya. Allahumma Muhammad. Jadi yang wajib ngajari anak itu adalah kedua orang tua. Bisa membuat, ya bisa ngajari gitu. Bukan hanya sekedar bisa berbuat untuk melahirkan anak, tapi mengenalkan anak, mencerdaskan anak untuk mengenal ajaran agama Allah, tanggung jawab kedua orang tua. Kalau misalnya ada orang tua yang nggak ngajari anaknya, tapi ada musola, ada ustadz, ada kiai yang bisa ngajari, ya sujud syukur, alhamdulillah. Sebenarnya bukan tanggung jawab kiai. Cuma kalau misalnya ada kiai yang bisa ngajari mau dididik anak, ya sujud syukur. Kenapa? Agar anak-anak kita tahu ngaji Quran dan paham ajaran agama Allah. Enggak mudah loh ngajari Quran. Mengenalkan huruf hijaiyah itu enggak cukup 1 bulan 2 bulan. Kalau tegak lurus sebenarnya angka 1. Kalau 1 titik di bawah hurufnya itu ba, kalau 2 itu ta. Enggak mudah. Ya hari ini paham. Besok paham. Le, apa itu le? Kurang tahu lagi. Tidak lagi makhraj cara melafalkan huruf. Sa-nya sa kalau masih kecil, sa. Kalau dimarahi, enggak kembali lagi. Masya Allah. Shotnya, shot. Yes, nangis, bapaknya, gurunya juga ustaznya nangis malam-malam. Doakan santrinya kepada Allah, ya Allah. Benarkan ya Allah kami murid saya. Jangan minta kembali ya Allah. Sampai subuh Kiai itu berdoa. Hampir subuh Kiai kok ngantuk gitu. Dia buat kopi sendiri untuk mempertahankan waktu-waktu mustajabah. Enggak tidur loh ya. Saat kopi selesai dibuat,
Datang yang bilang cot kan. Loh, kok nggak tidur Le? Nggak bisa tidur kami dia, Masya Allah. Aku doakan kamu Le, sini minum sedikit Le, mudah-mudahan cerdas. Dihabisi Le, minum. Loh, kok dihabisi Le? Biar cerdas Le. Cantik nih biar cerdas Le. Ini ketinggalan. Coba Kiai itu lebih terus. Shot, cot. Loh, shot, cot. Tot. Baca cocot. Cocot. Gak ada cocot. Cuma karena ya ketabahan seorang ustadz dan para kiai, alhamdulillah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun anak bisa agar, musola bisa bagus yang ngimami dengan kecerdasan anak-anak kita yang bisa ngaji Al-Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngimami udah bagus karena dia paham agama. Allahu Akbar. Tandes, tegas dari bacaan takbirnya saja paham. Kalau anak itu ngerti cara baca Al-Qur'an. Coba ibu seneng nggak kalau ibu punya suami bisa ngaji Quran? Ibu kalau punya suami bisa ngimami seneng nggak? Insya Allah. Salatu wassalamu alaik. Subuh-subuh. Ya Imam al-Mujahidin. Bangkit suaminya bangun dari tidur. Ketika lihat istri masih tidur, dipegang-peganglah pipi istri. Ayo Dik, bangun, sholat. Kata istrinya capek. Loh, kok capek? Kau banting aku 2 kali. Masya Allah. Ayo bangun Dik. Akhirnya kemudian diajak istrinya dijeding, ayo mandi bareng yuk, kita sholat. Kata istrinya dijeding, ya Allah Mas, aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas, sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi postur tubuhku Mas. Apa kata istrinya? Dia meneteskan air mata istrinya sambil dia berkata, Mas, kau bimbing aku menuju surga Allah Mas, kau tuntut aku menuju ridhonya. Kemudian dia bisikkan kepada istrinya, Mas, cintai aku karena Allah Mas, sayangi aku karena Allah. Ditarik-tarik emasnya ke dalam genting, Mas, peluk aku karena Allah. Cukup mani dia, mana boleh boleh. Kata istrinya, ya Allah, katanya mau sholat Mas, enggak, nuntut masih nuntut. Belum bisa, tak dingin. Masya Allah, ya tolong kali semalam ada sholat takbir loh. Saya enggak angin. Coba kalau punya suami bisa baca Al-Quran. Allahu Akbar. Sak mertuanya bangun malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata mertuanya bangun tuh menantunya dari mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Senang gak? Yang susah kalau punya suami kurang paham cara sholat. Gimana kan? Ya pas nikah. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah dalam sarungan ini. Banyak masalah ini. Nah, jadi ya sholat itu. Ada yang gini terlalu rapat. Ini. Coba ini praktek sholat sekali lagi kan terusnya sholat. Praktek sholat. Yang bawah, yang belakang ketok ya, jadi bisa lihat. Nih, biar praktek sholat. Gak usah pakai mic sholat, gak usah pakai mic ini. Sampai kok lihat mic laptop. Gak usah mic, ini saya mau ngangkat tangan. Lihat ya. Ibu-ibu susah. Punya saya mau ditaruh di mana? Enggak usah mic. Rasulullah itu kalau sholat, ketinggian tangan Rasul, ibu jari jempol ini lurus dengan kedua. Oh, kalau ke atas, dan jempol ini ke telinga. Oh, tempat.
Pergelangan tangan kiri ini dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini laki-laki. Tapi kalau perempuan beda, naik ke atas sedikit, tarik tangan ke atas sedikit, pegang itu. Tapi tumpah ke kanan ke kiri. Jangan terlalu tekan, ini mentil kemudi. Yang paling sulit kalau kita punya menantu nggak bisa, takbirnya saja kurang benar. Imami, ya, ketika takbir, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jadi kalau misalnya jadi imam itu harus mencari yang akrab, bacaannya bagus. Cuma lihat di kita ya, jadi imam itu cari bacaannya yang bagus. Bacaan bagus itu kayak apa dia? Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih, ro, za, shin, shod, do, jelas. Kalau al-mukhil nih maknanya, rusak maknanya. Ro menakutkan, gak usah jadi imam, mending jadi makmum. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata makmumnya? Ancol. Bukan ancol, rusak. Makanya gimana caranya kita alum belajar dulu, punya anak dididik tafaqquhul fiddin untuk memahami agama sehingga cara ngaji dan sholatnya bacaannya benar dan sah sholatnya. Amin ya robbal. Ibu kepingin punya anak cerdas ya? Kalau ibu kepingin punya anak cerdas, istiqomah ibadah, taat kepada kedua orang tua. Kalau ibu dengan bapak itu ngumpul, terbanyak baca selawat. Paling tidak selawat Naria baca dulu. Berapa? 4.440. Kesirap. Selawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurba wa tuqabil wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin. Itu dibaca 4.400. Ayo, 4.400. Tapi kalau baca sekarang insya Allah sore masih nyampe. Kata suaminya, aduh dik, mati lagi. Masya Allah. Kalau tidak cukup baca doa yang pendek. Kalau tidak mampu baca itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni bisyaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu baca agar enggak diampuni syaitan. Enggak bisa kami kiai, kami enggak pernah mondok kiai. Kami tidak pernah masuk madrasah. Kalau enggak bisa baca itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Masih bilang lagi enggak bisa kiai. Bismillah enggak bisa, cukup baca bis gitu aja. Bis. Mulai bis. Insya Allah kalau jadi anak, jadi kalau laki-laki seusianya itu nanti ketika dewasa bisa jadi supir bis jurusan nanti dan mani kalau doanya bis gitu. Banyak dengan riato begitu. Ada teori medis yang cukup mudah. Kalau ibu kepingin punya anak cerdas, lakukan bapak ibu ketika sama-sama kepingin. Ini teori medis. Yang suami memang kepingin banget, istrinya kepingin banget, sama-sama kepingin, lakukan. Anak aja ada 3 indikasi: cerdas, dinamis, giat bekerja. Itu sama-sama kepingin. Hindari kalau enggak, kurang-kurang fit gitu. Suaminya kepingin, istrinya enggak. Nah, jangan dipaksa, jelek hasilnya. Lo-loan berbahaya. Kan banyak yang gitu deh, ayo deh, maaf kak aku baru saja nyuci mana, masa sampai nggak kajian, ayo bisa deh, ayo. Nah itu lo-loan nggak bagus. Atau suaminya yang capek, baru saja dari sawah, dia tertidur di teras angkernya itu, tiba-tiba istri bilang, kak berapa hari kau tinggal? 8 hari loh sampai tinggalin aku.
marah-marah istrinya ngomel sama suami, langsung diduduki suaminya. Sambil bilang suaminya, ya Allah palang mati-mati. Itu kalau dipaksain, itu anaknya biasanya lenglang. Menghadap ke barat tapi jalannya ke sini. Itu karena terpaksa. Apalagi sama-sama tidak tidak sih, nggak kepingin karena nggak punya gawe gitu. Sudah pagi hujan, mau kerja ke pasar sudah nggak enak, mau ke sawah nggak enak. Kok ada istri di dapur tidur juga? Akhirnya dia garap. Digarap bukan karena kepingin, padahal tak nemu laku. Itu biasanya kalau jadi anak, biasanya sering ngantuk. Sekolah kejailan, taruh di musola tidur juga. Nah itu biasanya kalau menjetak manjat, nggak semangat. Caranya bagaimana yang semangat? Kalau ingin semangat bagaimana? Ibu-ibu berdandan di hadapan suami. Nah ini yang penting ibu, makanya ibu itu harus cantik. Kata Imam Sayyidina Ali, perempuan itu an-nisa'u kawaya. Perempuan itu bagaikan bunga. Kalau bicara perempuan identik dengan kecantikan. Perempuan itu cantik, api, indah, harum, segar wangi. Perempuan itu harus cantik. Bibirmu merah-merahkan di hadapan suami. Sehingga suami terkejut lihat ibu. Masya Allah, ada buah naga di hadapan. Kalau bibir sudah dibilang buah naga kan sudah hampir dikuliti berarti yang cantik. Makanya istri saya itu saya kasih dana anggaran untuk mempercantik diri. Istri saya sudah punya anak 4, cucunya sudah 2, tapi cuma sambil main-main di rumah. Istri saya walaupun sudah punya cucu 2, persis anak SMA kelas 2. Nggak percaya sih. Kenapa? Karena kami memang betul-betul saya rawat. Makanannya kami jaga. Sejak kawin sampai sekarang saya jaga. Ada unsur gizi dan vitamin pasti. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi gimana caranya? Makanannya halal. Yang kedua thayyiban, penuh gizi dan vitamin. Jadi selalu bervariasi makanan. Pagi daging-daging, lawon, siang lalapan, minumnya jeruk, jus wortel, terus menerus sudah 4 bulan, 1 tahun, 4 tahun, akhirnya tetap fresh. Saya kasih dana untuk kecantikan dia, konsultasi ke dokter spesialis wajah, mandi zona, air hangat, kemaskan, kemudian dilulur setiap hari, masih bagus, 3 juta, 4 juta, gitu. Akhirnya keluar cantik pasti saya. Dicium dari ujung rambut sampai ujung kaki, harumnya luar biasa. Makanya ibu gitu loh, tanya lagi sama suaminya, gimana deh, berapa belanja deh untuk mempercek diri? 3 juta kak? Apa kata suaminya? Nasi kuning abuan. Nah, kata suaminya, gimana maksudnya kak? Dia mau buat negeluin, kok kepada dia. Jadi gimana caranya percantik diri ibu? Kalau bisa pakai sidur. Sidur itu kelopak mata itu ada warnanya. Di ungu, kuning emas. Sehingga suaminya bilang, ya Allah, bagaikan si mata elap. Asalkan jangan salah pilih warna. Kalau kemudian hitam, dari tepotin ada mereka. Suaminya lari, ya Allah, pocong. Dan ibu-ibu harus harum agar suaminya semangat, bernafsu. Sehingga dengan nafsu mereka, giat, semangat ngumpulin ibu, anaknya cerdas. Makanya karakter suami pahami, mana-mana yang mesti dicium, kasih parfum. Agak senang. Kalau misalnya suaminya ibu senang mencium leher, ya lehernya kasih parfum. Karena karakter suami nggak sama. Ada laki-laki yang senang mencium leher. Sejak kawin sampai punya anak 2, leher yang diburu. Berarti ibu punya suami pemburu leher. Ada yang nggak suka leher. Cium ketiaknya sih dia. Sor ke ketiak gitu. Yang ketiaknya kasih parfum. Mana yang kira-kira dicium? Ada yang suka tidur di bokong istrinya. Dikasih bantal nggak mau. Enggak deh, saya mau tidur di bokong sampai tadi. Berarti suka bokong. Lenyap sedikit. Baru lagi. Tidak apa-apa. Pokoknya mana-mana yang kira-kira didekati oleh suami kasih parfum. Bokong kasih parfum. Suami apa kan?
dada mungkin dicium kasih parfum, perut kasih parfum, bawa perut ini kasih parfum. Khawatir loh karena kena cium. Nah kalau sudah dikasih parfum semua alhamdulillah, mau dicium apa saja sampean siap karena sudah dikasih parfum. Cium lehernya aromanya apel, dicium ketiaknya strawberry, dicium bokongnya durian, dicium perutnya masya Allah masih saja bau nangka, dibawa perut ikan teri, lupa nggak dikasih parfum. Makanya ibu itu harus diharumkan. Makanya ibu, saya juga begitu. Istri saya selalu saya kasih dandan. Untuk apa? Agar anak kita menjadi anak yang cerdas. Yang kedua alim. Kemudian hidupnya bisa bermartabat dengan cara bagaimana? Di samping cerdas, ayo alimkan dia. Terbanyak baca sholawat. Ibu jangan lupakan mendoakan anak agar istiqomah. Masalahnya ini enggak. Masalah al-ikhlas ini. Alhamdulillah. Berapa luasnya musola itu? Luas musola itu apa? Ini katanya ada penarikan sumbangan-sumbangan itu apa? Mau dikasih teror di dinding depannya. Apa namanya itu? Kanopi, kayak gini. Ini batas rumah di sini. Jangan sumbang lah musola, karena itu tempat sujud kita, tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ayo saya baca selawat, saya nyumbang juga ini. Saya tidak hanya sekedar bacakan selawat, kami nyumbang dulu. Mudah-mudahan amal kita walau sedikit diterima oleh Allah. Langsung kita umumkan malam ini dapat berapa. Lalu kemudian pesan kopi itu, insya Allah selesai. Mudah-mudahan akan diterima apa yang disumpahkan pada diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca selawat ya. Tadi selawat apa? Selawat naria atau selawat tibul-tibul kayak tadi? Apa? Enak apa? Tibul-tibul aja ya, berulang-ulang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Wow.
apapun yang ada pada kita berbentuk kesulitan apapun, mudah-mudahan setelah ini akan dimudahkan semuanya. Terakhir, mudah-mudahan kita akan dipanjangkan umurnya. Ibu, persoalan umur itu terus terang saja sama sekali tidak banyak terkait dengan umur. Kenapa dulu di masa COVID banyak orang takut mati? Padahal tanpa COVID kita pasti mati. Betul? Yang di kuburan itu bukan hasilnya COVID semua. Pada saat COVID kemarin, Masya Allah, begitu banyak orang ngeri, takut, mewabah sedunia saat itu. Padahal COVID hanya dulu pakai masker kita, hidung ditutup, mulut ditutup, salahnya telinga. Padahal itu satu virus dan kita. Mesti ada yang lama, jangan pakai masker, pakai helm. Orang semua pakai helm agar betul-betul. Alhamdulillah tahun ini kita sudah tidak banyak diwajibkan lagi kerumunan, boleh tidak memakai masker. Hati-hati. Saya juga kemarin di Mekah, dapat 10 hari kami dari Mekah, nggak ada sudah, nggak ditanya suntikan pertama, vaksin pertama, kedua nggak ada. Meningitis diadakan di Ka'bah, kami tawaf di Madinah, di Ka'bah nggak ada yang pakai masker sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus diamankan oleh Allah, Tapi tanpa penyakit, kematian akan menyusul kita. Kenapa? Karena kematian ini berdiri sendiri. Kematian itu bukan penyakit, tapi batas kontrak kehidupan manusia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa memajukan dan memundurkan umur. Karena itu adalah qada, kepastian Allah Subhanahu. Ibu, kalau sudah kita mati nggak ada harganya. Ya, kita masih hidup tidak punya pangkat jabatan, semua orang hormat kepada kita. Betul nggak? Istri selalu dicium-cium oleh suami selalu dipeluk-peluk oleh istri. Ya, ketika hidup. Tapi saat mati coba lihat, tidak ada lagi orang yang mau mencium kita. Saat ajal kematian, roh telah dicabut oleh Allah, dipendam. Tidak lagi kemudian kita tidur di kasur dan di rumah yang mewah, tapi kita dipendam dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Adam dicipta dari tanah. Ketika mati dikembalikan ke dalam tanah. Senyawa. Makanya kuburan tidak pernah penuh. Kenapa? Karena daging semuanya itu kemudian menyatu dengan tanah. Yang tersisa hanya tulang belulang batok kepala. Jadi kalau kita gali kubur ada tulang, itu berarti ada manusianya di dalam. Kemana dagingnya? Menyatu dengan tanah. Kenapa? Karena asal manusia itu memang tanah, kemudian kembali menyatu dengan tanah. Kalau manusia mati, hilang harganya, dipendam. Tapi kalau sapi mati, masih banyak yang nawar-nawar. Kenapa? Kulit sapi laku, 1 kilo terkadang 16.000. Kalau kita mati, siapa yang mau nawar kulit? Mau dibuat hajrah. Ya, kalau sapi disembelih, walaupun sapi tidak pernah pakai kaos kaki, sapi tidak pernah pakai sepatu, betul belum? Sampai pernah lihat sapi pakai sepatu? Itu berarti karena sapi. Nggak ada. Walaupun sudah dengan kotorannya kan banyak, apa itu kotoran sapinya? Tapi kalau sapi disembelih, kaki sapi itu kalau kemudian dipotong, digantung di pasar, laris manis terjual lagi. Karena kalau kaki sapi itu direbus, itu menjadi kikir. Campur bakso kikir, campur soto kikir. Enggak usah campur, pos kota nyaman. Makan kakinya ini. Ini kalau kaki sapi, laku dijual. Tapi kalau kita, coba, kalau mati, potong sampai siku, sampai lutut. Gantung di pasar. Coba kumpulin dengan kaki sapi. Mana laris antara kaki sapi dengan kaki sapi? Mana yang dagang lari dengan kaki sapi? Enggak laku kita. Mulutnya sapi. Walaupun sapi itu banyak ingusnya, terkadang jilat-jilat dengan lidahnya. Masya Allah. Banyak orang yang benci pada saat sapi itu masih hidup, tapi ketika sapi disembelih, bibirnya sapi itu kalau dipotong-potong, rebus, itu bisa menjadi cimut. Kalau dicampur rujak menjadi rujak cimut. Laku loh, bibirnya sapi, lidahnya sapi kalau dipotong direbus, itu menjadi besi lidah.
80.000 di Papua. Mahal bibirnya sapi dengan lidahnya. Kemalik yang selalu ceramah setiap hari, walaupun ngomong setiap hari. Coba kalau Kemalik meninggal, potong bibirnya, rebus, campur rujak, tawarkan ke orang rambut bibir. Nih cingurnya Kemalik. Siapa yang mau makan? Itu pembikiai tidak laku. Apalagi canggung murah biar gitu. Betul nggak? Ekornya sapi kalau dipotong-potong rebus jadi sebungkus, Pak, makanan favorit di beberapa rumah makan. Malah ibu bapak-bapak dan juga punya ekor. Dalam sarungnya itu kan ada itu. Coba tikung ke belakang gitu, si tikung ke belakang. Itu ekor. Coba kalau bapak mati, potong-potong itunya. Ekornya itu paling jadi 3 potong itu. Kalau yang besar jadi 5 berarti. Taruh di mangkok, tawarkan ke orang, ya sebuntut. Siapa yang mau makan, mau belum direbus tirangnya, itu luar biasa. Kita manusia nggak laku. Allah tidak menilai ketampananmu, Allah tidak menilai kecantikanmu, Allah tidak menilai pangkat jabatan dan kekayaanmu, tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Makanya ayo, mumpung kita masih hidup, sholatlah. Mumpung kita masih hidup, ada kepedulian sosial. Yang punya ayo perbanyak sedekah, karena sedekah itu tadfa'ul bala. Yang ketiga, puasalah di bulan Ramadan. Haji bagi mereka yang mampu. Siapa yang melakukan 5 perkara sebagai sendi pilar Islam, maka insya Allah faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna keimanan seseorang. Mudah-mudahan hidup kita diselamatkan oleh Allah, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, kelak di akhirat mudah-mudahan dimasukkan di surganya Allah sesuai dengan doa kita setiap malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimudahkan rezekinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya tidak minta apa-apa Ibu besar, nggak usah kasih makanan apa-apa, cukup rujak cingur. Dia akan makan juga, iya maksudnya saja, dan nggak usah nana-nana rujak cingur dengan estelernya itu. Nah, besoknya lagi tanggal 13-14 kami di Jakarta sudah, di Tanah Abang, di Jakarta Pusat pengajian. 17-18 kami di Makassar, sudah agak jauh-jauh. Baru kemudian tanggal 20 sudah mulai main Rambi Budi, Tanggul, Bangsal juga. Kalau ketemu Kemalik nyapa pun dia, Assalamualaikum Yai, mana? Rambi Budi Yai, Alhamdulillah. Kalau nyapa mesti saya kasih berkat apa gitu. Jadi saya pulang sering nggak bawa berkat karena memang diberikan. Tapi kalau setiap malam saya dicekat terus, mana berkatnya lagi, saya muter lewat Lumajang. Saya tak lihat berkat benar itu. Mudah-mudahan panjang umur ge. Amin ya robbal. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa. Ada kiai. Monggo doa, mudah-mudahan hajat kita dimakbul oleh Allah SWT. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana ya Allah. Selamatkan kami dari banjir ya Allah. Selamatkan kami dari angin puting beliung ya Allah. Selamatkan kami dari gempa bumi ya Allah. Selamatkan kami dari meletusnya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Engkaulah yang maha menyelamatkan kami ya Allah. Selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ila nur
Ya Allah, yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Susah karena faktor ekonomi, susah karena keluarga, susah karena keinginan yang tidak terkabul-kabul ya Allah. Kami kepingin untuk nyampe Mekah Madinah ya Allah. Kami ingin umroh ya Allah, kami ingin haji ya Allah. Setiap malam kami menangis ketika ada orang yang melaksanakan umroh. Kapan kami juga mendapatkan panggilan-Mu ya Allah. Malam ini kami memohon dengan pengajian umum rangka peresmian Masjid Al-Ikhlas, maka terimalah apa yang kami hajatkan malam ini ya Allah. Yang susah mudah-mudahan disenangkan oleh Allah, yang besar hutangnya mudah-mudahan segera lunas, yang berdagang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, yang punya keinginan Mekah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan sembuh atas izin dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talabidana min ahli ilmi wa tuqa wal huda wa ahlal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.